sekarang kita akan membahas tentang getaran harmonis. Sebelumnya, pasti kalian di SMP pernah belajar tentang gelombang, ya nggak? Apa sih yang kalian ingat tentang gelombang tuh? Ya, pasti kalian bakal ketemu sama periode, sama frekuensi, dan kecepatan sudut. Nah, biasanya periode itu kan waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Oke, kalau frekuensi itu biasanya banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Nah, sedangkan kalau omega atau kecepatan sudut itu biasanya 2πf atau 2π per T. Oke, ini materi yang kalian pelajari waktu di SMP. Nah, sebelumnya lagi, pasti kalian ingat tentang gini ya, gelombang. Ya nggak? Ada bukit, ada lembah, ada bukit, terus ada lembah. Kemudian ada lagi tentang ini, rapatan, renggangan. Ini ada rapatan, renggangan, kemudian ada rapatan lagi, ada renggangan lagi. Nah, itu berkaitan dengan gelombang. Sekarang kita belajar tentang getaran harmonis. Nah, biasanya getaran harmonis ini kita sebutnya adalah getaran harmonis sederhana. Nah, disebutnya biasanya adalah GHS. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, getaran itu apa sih? Nah, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik seimbang. Sedangkan kalau gerak periodik itu apa, Bu? Nah, kalau gerak periodik itu gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama. Nih, kita lihat animasinya ya. Nah, ini kan bendanya tadinya berawal dari B, kemudian ke C, bergerak lagi ke A, kemudian bergerak lagi nih. Kelihatan nggak? Nih, dari B ke C, kemudian ke B lagi, ke A lagi, ke B lagi, ke C lagi, ke B lagi, ke A lagi. Nah, jarak dari, waktu dari B ke C, C ke B, B ke A, maupun A ke B, itu sama, makanya dikatakan dengan gerak periodik. Nah, kalau seandainya ini kita bikin ke gelombang, ya, kan kenapa saya selalu mengaitkan ke gelombang? Karena biar kalian ingat tentang materi kelas 9 di SMP. Nih kan, dia bergerak dari B nih, kemudian ke C. Berarti kita taruh B, C, B, C, B. Balik lagi ke A, balik lagi ke B, kemudian ke C, ke B, ke A, ke B lagi, dan seterusnya seperti itu. Karena kan dia bilang apa? Gerak periodik adalah gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama. Sekarang lagi. Nah, getaran harmonis itu berarti apa, Bu? Nah, berarti kalau getaran harmonis, gerakan bolak-balik melalui suatu titik keseimbangan secara periodik dengan amplitudo yang tetap atau amplitudo yang sama. Nah, makanya kan dia bilang gini ya, kalau tadi kan cuma sampai periodik doang nih, nggak pakai amplitudo yang tetap atau amplitudo yang sama. Sementara kalau getaran harmonis, namanya juga harmonis kan, berarti harus ada yang sama, harus ada yang ibaratnya jalannya tuh beriringan gitu. Nah, kalau seandainya kita mau gambarin sama kayak yang tadi, jadi misalkan ini ada gambarnya ya. Oke, ini penerapannya dulu ya. Kita bicara tentang penerapan. Nah, biasanya ada di ayunan nih. Kan kalau ayunan ini, dia kan bergeraknya seperti ini ya. Wait. Nih. Ada bandul atau ada ayunan, kemudian kan dia bergerak awalnya dari sini nih, dari A. Nah, kedorong kan dia ke B. Ya nggak? Nah, kalau seandainya kita perhatikan, dia kan dari A balik ke B, kemudian balik lagi ke A, balik lagi ke B, seterusnya kayak gitu kan. Nah, ini kalau kita bikin ke gelombang kayak yang tadi, nah, ini kita muncul dari A, titik awalnya A, kemudian ke B, kemudian ke A lagi, ke B lagi, ke A lagi, ke B lagi, ke A lagi, oke? Jadi dia jalannya A, B, A, B, A, B, A, oke? Bisa diingat? Ini jangan dilupain, dicatat ya.
Sekarang lihat lagi. Nah, satu lagi penerapannya biasanya ada di pegas. Jadi kalau yang tadi di ayunan itu namanya bandul, kalau yang di per itu namanya pegas. Nih, kalau pegas kira-kira ada di mana coba bendanya? Kalau kita lihat sehari-hari. Ya, biasanya ada di spring bed. Nah, ada pulpen mekanik kan, itu kan ada pernya tuh. Terus ada di shockbreaker di motor. Nah, itu biasanya penerapan dari getaran harmonis sederhana. Nah, kalau seandainya pegas, gimana Bu gelombangnya? Nah, kalau pegas gelombangnya gini nih. Ini kan awalannya dia dari sini, saya biasanya gambarnya keriting ya. Kemudian dia bergerak lagi nih. Kalau ditarik, nah lebih panjang dong. Berarti kan kalau dia awalannya gini, awalnya pertama gini nih bendanya. Pertama bendanya itu pertama kan bendanya pendek ya, nih pendek segini kan. Kemudian ada yang iseng nih narik si bendanya yang di bawah ini, yang si kotak ini nih, yang kotak ini kita tarik. Nah kalau kita tarik bendanya pasti mental kayak gini kan, ke bawah kayak gitu. Nah nanti kan dia bakal naik lagi nih kalau seandainya kalian lepas ya, posisinya bakal balik lagi ke sini dong. Nah ini posisi yang pertama, terus nanti kalian tarik pasti bakal kembali ke posisi awal. Nah biasanya sama kayak tadi, A B A B A B A, oke? Nah, ini yang dinamakan dalam pegas. Jadi getarannya seperti ini. Nah, bentuk gelombangnya akan seperti ini. Jadi A B A B A B A, oke? Sekarang kita masuk nih, besaran getaran harmonis itu ada apa aja sih, Bu? Nah, ada periode pertama. Kalau periode tadi kan kita kalian pasti ingat bahwa periode sama dengan N per T. Harusnya itu apa coba? Harusnya T per N. Bu, bedanya T besar sama T kecil apa? Nah, inget ya, kalau T besar itu periode. Oke, periode itu adalah banyaknya waktu per satuan gelombang. Jadi dia butuh waktu berapa lama sih buat dalam satu gelombang atau satu getaran. Oke. Nah, kalau T kecil berarti T kecil adalah waktu. Ingat, sama-sama satuannya second, tapi jangan sampai keder antara periode sama waktu. Jadi ibaratnya gini, kalau periode itu udah pasti waktu, tapi waktu dalam satu gelombang atau satu getaran. Tapi kalau seandainya waktu, belum tentu dia menjadi periode. Nah, kemudian ada frekuensi. Kalau frekuensi apa, Bu? Nah, frekuensi itu sama dengan N per T. Nah, coba dilihat. Kebalikan nggak dari periode? Iya, pasti kebalikan dong. T per N sama N per T. Berarti frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap satuan waktu. Nah, satuannya apa, Bu? Kalau seandainya Kalau seandainya periode kalau seandainya kalau seandainya frekuensi satuannya apa, Bu? Nah, kalau frekuensi itu satuannya adalah hertz. Kita udah pernah bahas dong ini di materi gerak melingkar ya. Nah, sekarang Bu, kalau simpangan itu apa sih? Nah, hati-hati ya. Kalau simpangan adalah jarak yang ditempuh benda bergetar dan dihitung dari titik keseimbangan. Oke? Ingat nih, tadi apa? Jarak yang ditempuh benda yang bergetar dan dihitung dari titik keseimbangan. Berarti kalau seandainya saya gambarin, misalkan dari B ke A, nah ke B lagi ke C, sorry. Jadi bergeraknya dari B ke A, balik lagi dong tadi ke B dulu, baru ke C, baru balik lagi ke B. Nah, simpangan itu yang mana sih, Bu? Nah, kalau simpangan itu dia di antara B sama A. Ini namanya simpangan nih. Atau di antara B sama C, itu yang namanya simpangan. Oke? Nah, tapi
Kalau misalkan ada amplitudo nih Bu, kalau amplitudo itu apa Bu? Nah, kalau amplitudo adalah simpangan maksimum yang ditempuh benda bergetar. Nah, simpangan maksimum yang mana sih Bu? Nah, nih sebelumnya saya bakal ini lagi ya, diingat lagi nih tadi. Kan tadi, atau kalau kalian ingat di materi SMP, itu kan dia bakalan bentuknya seperti ini. Nah, ada kan tadi saya nyontohin bergerak dari B ya. Berarti tulis sini. B, kemudian bergerak ke A, kemudian bergerak lagi ke B. Bergerak lagi kemana? Kalau B ke A, B lagi. Nah, bergerak ke C kan? Berarti dia bergerak ke C, kemudian balik lagi ke B, kemudian balik lagi ke A, ke B, ke C, kemudian ke B lagi. Nah, amplitudo yang mana sih Bu? Nah, kalau amplitudo itu kan tadi dibilang apa? Simpangan maksimum yang ditempuh benda bergetar. Nah, simpangan maksimum itu yang mana? Nah, simpangan maksimum ini yang ini nih. Nah, dia yang A sama yang C. Jadi amplitudo itu puncaknya, puncak dari bukit atau puncak dari lembah atau dasar dari lembah. Oke, bisa diingat? Jadi kalau simpangan itu di antara B sama A, tapi kalau udah posisi A berarti dia adalah simpangan maksimum. Lagi ya. Nah, kalau persamaan getaran harmonis, oke, kita biasakan pasti ada persamaan getaran harmonis. Ini menurut saya simple sebenarnya. Kita benda nih, misalkan kan bendanya bergerak melingkar dong. Kalau seandainya gelombang kan pasti bentuknya gini ya. Kalau kita bikin, nah ini kan setengah lingkaran, setengah lingkaran. Kalau seandainya saya satuin yang di bawah ini ke sini, nah udah pasti jadi satu lingkaran. Makanya kenapa saya lebih suka setiap gelombang itu kita bikin ke setiap putaran itu kita bikin ke gelombang. Karena biar lebih gampang kalian pahamin mana amplitudonya, mana yang satu bukit, mana yang satu lembah, terus mana cepat rambatnya yang mana, itu kita jadi bisa tahu. Nah, sekarang gini, misalkan ada benda A. Nah, bergerak dong. Kalau bergerak berarti punya apa? Kecepatan atau punya percepatan. Nah, kemudian dia bergerak nih, posisi A ke posisi B. Nah, udah pasti dia bakalan punyain kecepatan sudut. Ini perpindahan sudut ya. Nih, perpindahan sudut. Dia udah pasti punya perpindahan sudutnya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan kita kalau seandainya mau digambarin, nah, berarti kan ini posisi A nih. Balik lagi ke posisi B. Balik lagi ke posisi A. Oke, bisa diingat? Nah, sekarang kita masuk dulu. Di persamaan getaran itu ada tiga. Ada tiga ya. Ada simpangan, ada kecepatan, sama percepatan. Wow, tulisan apa ini? Kecepatan itu gini ya. Biasa V bar. Terus kalau percepatan itu A bar. Oke. Nah, di simpangan itu biasanya ada Y sama dengan A sin omega T. Oke, bisa diingat? Y sama dengan A sin omega T. Y-nya adalah simpangan, A-nya amplitudo. Nah, biasa deh, omega T berarti kecepatan sudut dikali dengan waktu. Nah, Bu, kalau seandainya seandainya simpangan maksimal berarti apa, Bu? Nah, tadi kan dibilang apa? Simpangan maksimal itu adalah amplitudo. Berarti YM adalah A. Oke. Nah, kalau kecepatan itu, ingat nih ya, ditulis nih. V bar, ya V bar, ya. Nih. V bar itu sama dengan DY per DT. Oke? Bisa diingat kan? Nah, berarti kalau DY per DT, kita tinggal masukin Y-nya nih. Kita tinggal masukin Y-nya ke sini. Nah, hasilnya adalah ini. V sama dengan A omega cos omega T. Ini yang perlu kalian hafal nih. Nah, kalau V maksimalnya berarti ini ada yang salah.
Ini harusnya, nah, ini yang ini ya. Jadi Vmax itu adalah A omega. Sementara kecepatan itu biasanya ada gini. V itu sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Oke. Bentar. Nah, jadi V itu sama dengan omega kali A kuadrat min Y kuadrat. Berarti amplitudo dikuadratin, kemudian dikurang sama simpangannya dikuadratin, baru diakarin, habis itu dikali sama omega. Nah, kalau percepatan berarti A min A omega kuadrat sin omega T. Berarti A maksimalnya adalah min A omega kuadrat. Nah, kalau kalian perhatikan, nih, kalau kalian perhatiin nih, nah, maksimal itu sampai sini doang kan? Sampai A, terus sampai, pokoknya sebelum sin cos lah ya, ibaratnya kalau maksimal tuh, jadi yang kalian inget, ya cukup yang pertama-tamanya aja dulu, terus nanti tinggal, oh kalau maksimal sin cosnya hilang nih, atau menjadi 1, berarti tinggal sisanya deh yang kita ambil. Itu kata kuncinya ya, jangan dilupain. Nah, kemudian kita nyambung lagi nih ke besaran getaran harmonis. Tadi kan simpangan itu apa? Y sama dengan A sin omega T. Nah, kalau kalian ingat, omega itu sama dengan 2pi per T, ya yang tadi yang pertama itu loh. Berarti Y sama dengan A sin 2pi per T kali T. Oke? Nah, apa sih Bu bedanya antara omega sama dengan sama 2pi per T gitu kan? Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini. Menentukan sudut fase sama ininya, sudut fase, beda fase, itu nanti kita bakal pelajarin. Nah, kalau seandainya sudut fase itu theta, ya, kan biasa kan, sudut kan simbolnya theta ya. Nah, kalau theta itu biasanya ininya nih yang namanya theta. Nah, theta itu berarti 2pi per T dikali T, oke. Nah, kalau seandainya ada tambahan plus theta 0, berarti kita tinggal tambahin deh, tambah theta 0. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut fase. Kemudian ada fasenya nih, Bu. Nah, kalau fasenya itu yang kita ambil cuma ininya doang nih. Kita ganti warna ya, biar kelihatan. Nih, fase itu yang ini nih. Nah, fase itu adalah itunya. Berarti fase sama dengan T per T besar. Oke? Jadi waktu dibagi dengan periodenya. Kalau seandainya beda fasenya apa, Bu? Berarti kalau beda fase itu sama dengan fase 2 dikurang fase 1. Nah, biasanya ini ada gini nih. T2 per T min T1 per T. Nah, ini ya. Jadi, ada perubahan waktu dibagi dengan periode. Nih dicatat, kemudian diingat. Berarti kalau kayak gitu ada hubungannya dong, Bu, antara fase dengan sudut fase. Iya, ada hubungannya. Berarti theta itu sama dengan 2pi fase. Nah, oke. Ya. Nah, kalau seandainya getaran pada pegas sama pada bandul, bedanya apa, Bu? Nah, kalau pegas kan tadi yang keriting-keriting ya. Gini kan.
Nah, kalau pada bandul itu kan yang gini ya. Nah, ada ini kan yang bulat-bulat gitu. Nah, kalau pegas kan pasti udah ada periode sama frekuensi. Berarti di sini juga ada periode sama frekuensi. Nah, bedanya apa sih, Bu? Nah, kalau kita harus ingat, kalau seandainya pegas itu ini kan per ya. Kalau per itu biasanya kita punya konstanta. Tapi kalau pada bandul karena dia pakai panjang tali, berarti nanti kita munculnya adalah L. Nah, rumusnya apa, Bu, berarti? Nah, rumusnya berarti T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, kalau di bandul, M-nya tinggal kita ganti sama L, K-nya kita tinggal ganti sama gravitasi deh. Berarti 2pi akar L per G. Oke? Nah, kalau frekuensi berarti gimana, Bu? Nah, kan ingat ya, kalau periode itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Berarti tinggal kita ganti deh. 1/2pi akar, kalau tadi M-nya di atas, berarti kita ganti M-nya di bawah, berarti K per M. Kalau frekuensinya si bandul gimana? Berarti 1/2pi akar G per L. Oke, ini jangan dilupain. Nah, energi getaran harmonik itu tadi kan gini ya. Bendanya bergerak dari A, kemudian dia pindah ke posisi B, berarti punya perpindahan sudut. Nah, berarti posisi di titik seimbang, Y-nya sama dengan 0, tetapi kecepatannya maksimum atau maksimal. Sementara kalau seandainya di posisi tertinggi atau terendah, berarti kan posisi terendahnya di sini nih, posisi tertingginya yang di atas ya. Nah, berarti V-nya 0, tapi dia punya simpangannya maksimal. Tapi kalau seandainya di antara OA, berarti O sini nih, O sini A, atau OB, itu dia nggak punya nih simpangan sama kecepatan. Nah, tinggal kita rubah deh. Berarti kalau kayak gitu, EP-nya sama dengan 0. Kalau di tertinggi, EP-nya sama dengan, ini OB ya? Titik terendah yang tadi kan, berarti kan dia setengah K X kuadrat. Sementara kalau seandainya EP-nya di antara O dan A atau O dan B, berarti dia EP-nya itu sama aja, kayak setengah K X kuadrat, oke? Nah, kalau seandainya kita langsung masuk ke, energi kinetiknya ya, kan energi kinetik itu kan setengah mv kuadrat. Berarti di posisi titik seimbang, tadi kan dia bilang kalau seandainya Y-nya sama dengan 0, berarti kecepatan maksimumnya ada, berarti kan punya V-nya dong, berarti EK-nya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, sementara kalau seandainya di titik tertinggi atau titik terendah, tadi kan V-nya sama dengan 0, makanya EK-nya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau seandainya di posisi titik antara O dan A atau O dan B, dia kan berarti punya juga nih kecepatannya, berarti EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, sedangkan kalau energi mekanik itu kan EP ditambah EK ya. Itu kan kita inget ya, kalau seandainya EP ditambah EK itu sama dengan energi mekanik. Berarti kalau seandainya EP-nya 0, berarti EK-nya ada nih setengah mv kuadrat. Berarti nanti energi mekaniknya itu sama dengan setengah mv kuadrat. Itu untuk di titik seimbang nih. Tapi kalau seandainya di posisi titik tertinggi atau titik terendah, berarti kan energi mekanik itu sama kayak tadi, EP ditambah EK. Kalau seandainya EK-nya 0, berarti sisa tinggal EP dong. Makanya energi mekanik itu sama dengan energi potensial, yaitu setengah K X kuadrat. Oke, kalau seandainya di posisi di titik antara O dan A atau O dan B. Nah, energi mekaniknya itu kan EP ditambah EK, sedangkan
EP-nya tuh ada nilainya setengah KX kuadrat, EK-nya juga ada setengah MV kuadrat. Berarti tinggal ditambah. Nah, harusnya kan setengah KX kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Nah, nanti itu diasal usulin, itu akan menghasilkan setengah KA kuadrat. Nanti untuk untuk energi getaran harmonis ini, karena tadi aplikasinya agak ngeblank, ada kesalahan programnya, jadi nanti akan dibahas ke pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa kata kuncinya selalu diingat ya. Tadi kan banyak banget tuh rumus-rumusnya. Jadi kali ini kita bahas tentang materinya aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru masuk ke rumus-rumusnya. Oke. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.